Shalom, kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Tuhan pasti punya rencana atas kehidupan setiap orang. Maksudnya di sini rencana untuk dikembangkan secara rohani, bukan secara jasmani. Tuhan mau supaya setiap orang mengerjakan tugas yang sesuai dengan rencananya. Rencana dan tugas setiap orang ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Ada tugas secara umum harus dilakukan oleh setiap orang percaya, yaitu memberitakan Injil, dan juga secara khusus yaitu menjadi misionaris. Banyak orang memahami sampai memberitakan Injil. Ada tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya selain memberitakan Injil, yaitu menjadi gembala. Jadi gembala ini bukan berarti jadi gembala sidang gereja loh ya. Jangan salah tangkap, ini bukan bisa digembala sidang gereja. Kita menggembalakan domba-domba Tuhan itu nggak bisa digembala gereja atau digembala kelompok kecil. Whatever namanya di gereja kalian, kelompok kecil persekutuan doa. Di parikop yang di atas tadi itu, mengapa Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihiku sampai 3 kali kepada Petrus? Karena Petrus itu nggak sepenuh hati mengasihi Tuhan. Yang pertama, lebih memikirkan apa yang dipikirkan manusia daripada yang dipikirkan oleh Allah. Ada dalam Matius 16 ayat 21 sampai yang ke-23. Yang harus dipikirkan orang yang mencintai Yesus itu adalah ada di Kolose 3 ayat 2, yaitu perkara di atas bukan di bumi. Apa perkara yang di atas itu? Itu perkara di atas itu dijelaskan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sudah didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi oleh hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, baik, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain harus taat kepada firman Tuhan. Ini pikiran positif bukan berarti pikiran positif yang diajarkan oleh gerakan zaman baru, enggak. Ini benar-benar pikiran yang sesuai dengan yang ada di Filipi 4 ayat 8 itu tadi. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 10 ayat yang 5b. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dan firman Tuhan kita dituntut untuk selalu berpikiran positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti katakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Orang yang menggagalkan rencana Allah dalam hidupnya dan hanya untuk memuaskan hasratnya atau kepentingannya atau memikirkan kepentingannya
tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Contoh, Tuhan mengutus kemudian menolak. Itu seperti Yunus ya. Terus ada program gereja bagus, nggak didukung, malah memprovokasi untuk menggagalkan, terlebih yang punya ide itu bukan kelompoknya. Itu bukan berarti mengagung-agungkan program gereja ya, enggak. Tetap Kristus yang dia menggunakan gereja itu. Terus yang kedua, apa yang kesalahan Petrus itu, yaitu menyangkal Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di Matius 26 ayat 33 sampai 35 dan ayat yang ke-69 sampai 75. Menyangkal Tuhan Yesus bisa secara lahiriah atau tidak mengakui Tuhan Yesus atau bahkan murtad. Murtadnya bisa kita mundur dari Tuhan, kita nggak mau Tuhan-Tuhanan, kita teisme secara praktis. Atau kita pindah ke agama lain, terutama ini diwaspadai pindah ke seberang itu ya. Dan juga selain penyakalan secara lahiriah juga penyakalan dalam hati. Apa sih bentuk penyakalan dalam hati itu? Yang pertama, kemunafikan dalam hati. Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, apa kemunafikan tergolong dalam penyakalan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan munafik sebagai berpura-pura percaya atau setia, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi seandainya mereka berdusta, memutarbalikkan kata demi, maka kemunafikan diri mereka jauh lebih buruk daripada orang lain. Terus yang kan dalam hati itu apa? Yang kedua itu kompromi dengan ketidakbenaran dalam hati. Itu artinya menolak untuk berpihak pada Injil di hadapan nilai-nilai bukan Kristen yang berlaku di masyarakat. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang membuah hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kompromi berarti ketidaktegasan. Sebagai orang percaya kita harus berani tegas dalam hal kehidupan. Dalam Matius 5 ayat 37 berkata Tuhan sendiri dalam khotbahnya dinyatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu harus ada gizi jahat. Kepada murid-muridnya Tuhan mengatakan bahwa kita harus tegas terhadap kebenaran. Ketidaktegasan kita itu bisa diartikan sebagai menerima sesuatu dari si jahat. Banyak prinsip-prinsip dunia yang kelihatannya baik, bagus, namun itu bukan kebenaran. Karena kebenaran hanya lahir dari Allah oleh firman-Nya yang adalah kebenaran. Percaya Yesus namun tidak melakukan kebenaran yang harus dilakukan itu termasuk penyangkalan. Terus kita balik ke kesalahannya Petrus yang ketiga, yaitu kau penurut tapi daging lemah. Yaitu lebih menuruti keinginan daging daripada menuruti keinginan roh. Ada di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Memang orang masih hidup dalam daging. Itu artinya manusia ada kelemahan. Alasan ini bisa dipakai buat senjata untuk manusia untuk nggak mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Meskipun ya pada dasarnya Kristen itu bukan karena do and dance, tapi ini tetap kita harus mengikuti perintahnya karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan Yesus akan melakukan apa yang dia perintahkan, seperti
Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak mengikuti perintahnya, ia adalah berdusta dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Misalnya berdoa mengampuni dan lain sebagainya. Nah, ini tugas yang Tuhan Yesus perintahkan bagi mereka yang mengasihi adalah mengembalakan domba-domba. Menjadi gembala itu berarti apa? Kalau sudah dibilang di depan, menjadi gembala itu bukan menjadi gembala sidang atau menjadi gembala dalam kelompok sel. Whatever di gereja-gereja itu namanya beda. Yang pertama apa? Menjadi teladan. Ini makanya kenapa gembala itu selalu di depan. Terutama gembala yang ada di Timur Tengah, gembala domba yang ada di Timur Tengah. Itu dia memimpin dombanya itu di depan. Makanya itu pemimpin itu harus di depan jadi teladan. Makanya itu juga depan itu adalah pemimpin juga yang bisa jadi teladan. Makanya itu salah satu pelatih anjing profesional dalam Sesar itu selalu mengatakan kalau misal kita ajak jalan-jalan anjing, jangan anjingnya di depan, kitanya yang di depan, biar anjingnya itu lebih bisa mengikuti kita. Nah itulah maksudnya. Ini ada di 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam kataanmu, dalam tingkah lakumu, seperti yang ada di Filipi 4 ayat 5 juga. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang kelanjutannya, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Itu kelanjutannya 1 Timotius 4 ayat 12b tadi. Terus yang kedua, menjadi gembala itu berarti apa sih? Yaitu menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia meminta supaya Petrus untuk menggantikan menjadi gembala. Itu artinya Petrus harus hidup seperti Tuhan Yesus. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia dari dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Terus yang ketiga, menjadi gembala itu berarti apa? Ini yang selalu dilupakan dalam memberitakan Injil, yaitu memuridkan. Ya. Makanya di amanat agung, terutama ini di-highlight di Matius 28 ayat 20a, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini tuh kita mengajarkan dengan pedoman firman Tuhan, seperti yang ada di 2 Timotius 3 ayat yang 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sikap hati untuk menjadi gembala yang utama yaitu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau Tuhan sangat menanyakan berulang kali, ini artinya penting atau serius dan harus kita lakukan. Terus apa sih yang diterima oleh anak-anak Allah jika menjalankan tugasnya sebagai gembala? Itu ada di 1 Petrus 5 ayat 2-4 yang berkata, gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, dan jangan dipaksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu buat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung itu datang, kamu akan menambah kota kemuliaan yang tidak dapat lain. Berbahagialah semua orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Dia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian